Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Hendriani dapat menemani Anda di program Dialog. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait virus corona atau COVID-19. Saat ini dunia tengah dilanda pandemi virus corona yang disebut dengan COVID-19. Di Indonesia sendiri, per Maret 2020 telah tercatat sekitar 1.200 orang terjangkit virus ini. Dan di Kalimantan Selatan telah terkonfirmasi 1 orang positif COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih membahas lebih lanjut tentang COVID-19 ini, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Taufikur Rahman Hamdi, yang juga merupakan juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Tabalong. Selamat datang di studio TV Tabalong, Pak Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Senang sekali pada kesempatan ini dapat menjadi narasumber kami di acara program Tabalong Dialog. Nah, untuk lebih jelasnya Pak, bisa diceritakan sedikit mengenai apa itu COVID-19 dan bagaimana penyakit ini bisa menyerang ke tubuh manusia, seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi COVID-19 ini sebenarnya semua orang sudah tahu ya. Mungkin kita melihat lebih mendalam lagi. Jadi sebetulnya COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Jadi memang betul-betul muncul sejak tahun 2019. Makanya disebut dengan COVID-19. Nah, virus penyebab COVID-19 ini adalah sebetulnya tipe virus SARS-CoV-2 yang mana jenis virus corona ini termasuk jenis virus yang zoonosis. Zoonosis artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Namun sampai sekarang hewan apa yang menularkan ke manusia itu masih belum jelas. Jadi belum diketahui jenis hewannya. Nah, berdasarkan bukti ilmiah COVID-19 itu dapat menular pada manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin yang kita istilahkan dengan droplet, dan ini terjadi melalui udara. Nah, itulah gambaran daripada COVID-19 tadi. Artinya penyakit COVID-19 ini menyerang saluran pernapasan si penderita, benar Pak? Betul. Jadi itu kalau menyerang mungkin di bagian tubuh lain pun sudah ada penelitian menunjukkan seperti itu. Namun pintu masuknya kebanyakan lewat saluran pernapasan, karena tadi ditularkan melalui percikan batuk atau bersin tadi. Nah, artinya organ tubuh yang lain pun bisa terjadi, terutama di organ di muka yang seperti mata ya, kemudian hidung ataupun masuk lewat mulut. Nah, oleh karena itu pengaturan jarak antara si penderita dengan orang lain sehingga menghindari tertularnya ini sangat penting. Sebelum masuk ke perkembangan kasus COVID-19 di Tabalong, Pak, akhir-akhir ini kita sering mendengar dengan istilah ODR, ODP, dan PDP. Bisa dijelaskan sedikit Pak terkait ketiga status tersebut? Ya, pada awalnya untuk surveillance kita memang berkembang istilah yang namanya ODR atau kepanjangan dari orang dengan resiko. Nah, namun sejalan dengan perkembangan dari penyakit ini, sebetulnya kita tidak memakai lagi istilah ODR, tetapi kita istilahkan dengan pelaku perjalanan. Jadi pelaku perjalanan itu adalah orang yang memang datang dari riwayat negara ya yang terjangkit atau berasal dari daerah yang dikatakan ada transmisi lokal. Transmisi lokal ini artinya ada penularan di suatu tempat tersebut. Nah, orang yang datang dari tempat tersebut kemudian dia tidak memiliki gejala apa-apa, ini disebut dengan pelaku perjalanan tadi. Ada satu istilah lagi yang namanya OTG, yaitu orang tanpa gejala. Nah, bedanya dengan pelaku perjalanan ini, kalau OTG, orang tanpa gejala adalah orang yang memang ada riwayat kontak dengan orang yang dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona ini. Nah, oleh karena itu dia disebut dengan orang tanpa gejala kalau dia tidak memiliki gejala apa-apa. Nah, inilah sebetulnya penjelasan ODR yang sekarang istilahnya sudah berubah jadi pelaku perjalanan atau OTG. Nah, istilah kedua yang disebut dengan ODP atau orang dalam pemantauan, ini diistilahkan adalah orang yang mengalami demam ya. Demam dalam hal ini adalah suhu badannya 38 derajat Celcius atau lebih.
Kemudian ada memiliki salah satu gejala juga seperti demam dengan riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk ya, nyeri tenggorokan, dan tidak ada penyebab yang lainnya. Dan orang ini ada riwayat datang dari daerah yang terjangkit atau yang kita sebut dengan transmisi lokalnya. Seperti itu. Nah, orang ini disebut dengan orang dalam pemantauan karena dia sudah ada gejalanya, positifnya. Beda dengan tadi ODR atau pelaku perjalanan tadi, dia tidak ada gejala apa-apa. Namun dia ada riwayat datang dari suatu daerah yang ada terdeteksi adanya transmisi lokalnya. Nah, sedangkan ODP ini adalah orang yang mempunyai salah satu gejala, baik itu bisa demam dengan 30 derajat atau lebih, atau dia ada gejala seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan tadi ya, yang mana dia baru datang dari daerah yang terjangkit transmisi lokal. Atau ada satu lagi istilah kalau dia ada riwayat kontak dengan orang yang dikonfirmasi ternyata positif virus corona tadi. Nah, ini disebut dengan ODP. Jadi bedanya ODR atau pelaku perjalanan tidak ada gejala, kalau ODP sudah ada satu gejala. Nah, selanjutnya ada lagi istilah dengan PDP, yaitu pasien dalam pemantauan atau pengawasan. Nah, PDP ini, pasien dalam pengawasan ini adalah orang yang dengan ISPA yang memiliki gejala seperti batuk, pilek dan sebagainya, namun dia mengalami gejala yang ke arah pneumonia atau radang paru, baik itu ringan maupun berat. Jadi istilahnya kalau ODP tadi cukup satu gejala, kalau ini sudah ada gejala sesak ya, seperti kalau gejala radang paru-paru itu disebut dengan pneumonia, ya itu misalnya napasnya lebih cepat atau konfirmasi dari hasil ronsennya sudah ada mengarah ke arah pneumonia. Nah, orang ini dikatakan PDP atau pasien dalam pengawasan. Kalau untuk OTG tadi Pak, orang tanpa gejala, apakah orang tersebut juga berpotensi mengidap virus corona tadi Pak? Oleh karena itu orang yang pelaku perjalanan maupun OTG yang walaupun tidak ada gejala, mereka diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Karena bisa saja masa inkubasi daripada orang dari terinfeksi sampai munculnya gejala itu berlangsung sampai 14 hari. Nah, kan kita tidak tahu walaupun dia sudah OTG, siapa tahu nanti dalam perjalanannya dalam kurun waktu sebelum 14 hari itu muncul gejala. Maka orang ini tidak OTG lagi tetapi sudah masuk ke arah ODP. Seperti itu. Sedangkan untuk perkembangan kasus di Tabalong sendiri bagaimana Pak, orang yang seperti yang Bapak sebutkan? Sampai pada hari ini ya, jam 6.00 WITA tadi, di wilayah Tabalong ini pasien pelaku perjalanan atau yang disebut dengan ODR tadi ada 404 orang. Nah, kemudian untuk ODP kita memang mengalami penurunan dari kemarin ya, 178 sekarang jadi 173, dan PDP kita juga menurun jadi 1. Nah, namun dari ODP ini yang sudah selesai masa pemantauannya ada 26 orang. Jadi setelah ODP ini setelah 14 hari kita cek kondisinya terakhirnya setelah 14 hari. Jadi karena dia tidak menunjukkan gejala memberat atau gejala yang sudah hilang, maka dia sudah selesai pemantauan. Ini ada 26 orang. Jadi total kasus ODP kita di Tabalong tinggal 173. 173. Iya. Nah Pak, tersebar di mana saja pasien-pasien tersebut? Nah, penyebaran ini hampir di semua kecamatan ada. Namun kalau dari data sebaran hanya kecamatan Upau yang tidak ada kasus. Yang terbanyak adalah di Kecamatan Murung Pudak. Ya mungkin secara angkanya bisa dilihat sendiri di website kami ya, di COVID-19 Tabalong Go ID. Berarti pemerintah daerah telah melakukan transparansi melalui website tersebut, Pak? Jadi silahkan dilihat di website tersebut jumlah angka maupun sebarannya di setiap harinya. Kalau untuk sebaran ODP tertinggi ada di kecamatan mana, Pak? Kecamatan Murung Pudak. Dengan jumlah? Jumlah sekitar 60-an ya. 60 orang. Ya. Iya. Pemirsa, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak Taufikur Rahman Hamdi terkait istilah sebelum dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan lebih rinci terkait penyakit ini di Tabalong setelah jeda berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda bersih bersama program Dialog. Masih bersama Pak Taufikur Rahman Hamdi, kita akan membahas lebih jauh terkait COVID-19 di Tabalong. Nah, Pak, Bapak tadi sudah menjelaskan terkait OTG, ODP, dan PDP. Bisa dijelaskan lagi Pak, apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap pasien-pasien tersebut? Ya, jadi untuk orang dengan kriteria dari, terutama ya untuk pelaku perjalanan, OTG, ODP maupun PDP ini sesuai dengan standar teknis dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi kita memiliki panduan yang standar untuk nasional di Indonesia. Orang yang dengan OTG tadi ya, dengan orang dalam perjalanan, ini kita harapkan mereka melakukan karantina rumah ya, di rumah melalui isolasi diri. Jadi kita harapkan mereka ini, golongan ini walaupun tidak ada gejala, namun dia ada riwayat ya, berasal dari daerah yang transmisi lokalnya, kita harapkan melakukan isolasi selama 14 hari di rumah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ODP, nah ODP ini di samping dia melakukan isolasi diri di rumah, ini kita harapkan dia juga tidak melakukan aktivitas keluar ya, terutama berhubungan dengan orang banyak ya. Kemudian di rumah sendiri ada perlakuan khususnya. Kita bisa dia mungkin tinggal di kamar tersendiri ya, tidak menggunakan alat-alat makan, minum ya, ataupun alat mandi bersama dengan anggota yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghindarkan kalau ada penularan dari si ODP ini jika dia memang ada virus corona di tubuhnya terhadap orang-orang atau keluarga di sekitarnya. Nah, ini diperlukan kedisiplinan dari si pribadi sendiri. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk kesadarannya, yang orang yang sudah kita kategorikan di golongan ini secara disiplin untuk mematuhi anjuran-anjuran tersebut. Artinya interaksi mereka harus dibatasi. Dibatasi, ya minimal dalam waktu 14 hari setelah ditentukan tersebut. Nah kemudian kalau untuk PDP, ini jelas orang harus dilakukan perawatan di fasilitas rumah sakit ya. Karena pertama mereka harus diisolasi, yang kedua mereka juga harus dilakukan konfirmasi pemeriksaan ujinya. Nah disinilah orang yang PDP ini nanti ditentukan apakah dia betul positif terinfeksi virus corona ini. Dengan metode pemeriksaan bermacam-macam ya, baik itu dengan menggunakan rapid test ataupun PCR ya, ataupun dengan pemeriksaan ronsen secara serial, dan yang terakhir gold standarnya adalah dengan paring swab atau usapan pada saluran pernapasan. Nah nanti virus akan dibiarkan ya. Kalau memang terbukti positif dari usapan ini, berarti orang sudah terkonfirmasi positif virus corona. Artinya berapa lama Pak waktu yang diperlukan? Nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sebetulnya. Contoh seperti paring swab atau usapan saluran pernapasan ini bisa waktu berminggu, paling cepat 1 minggu hasilnya, baru dikatakan orang itu positif atau tidak. Khusus untuk PDP saat ini bagaimana perkembangannya di Kabupaten Tabalong Pak? Ya, tadi kita laporkan bahwa PDP kita ada 1 ya, yaitu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Ulin. Dan ini masih menunggu hasil konfirmasi pemeriksaan swabnya. Jadi kita tunggu saja nanti apa hasilnya. Akan tetapi orang itu tetap dirawat penuh sampai dia sembuh. Kira-kira kapan Pak hasilnya akan keluar seperti itu? Ya kita tidak bisa memastikan ya, tergantung karena hasil itu menurut kabar juga dikirim ke Jakarta. Sehingga nanti rumah sakit yang merawat, dalam hal ini Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, akan memberikan info kepada kita. Bagaimana Pak harusnya sikap seseorang yang berstatus sebagai OTG dan ODP tadi Pak? Ya tadi saya sampaikan, dia pertama ya harus sadar bahwa dia berpotensi bisa menularkan kepada orang lain. Dan kalau dia tidak menjaga ini, mungkin gejalanya akan menjadi berat juga. Karena kita ketahui COVID-19 ini sebetulnya adalah salah satu penyakit golongan self-limited disease. Artinya penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya, tergantung dengan tingkat daya tahan tubuh seseorang. Nah, selama proses penyembuhan terhadap penyakit ini, yang kita harapkan adalah dia juga tidak menularkan kepada orang lain. Seperti teori pertama bahwa penularan ini adalah melalui percikan, batuk, atau bersin tadi. Oleh karena itu, pasien yang dengan orang yang dengan pelaku perjalanan, kemudian OTG maupun ODP ini, sebaiknya kita sarankan memakai masker.
atau melaksanakan etika batuk ya. Ini sama juga sarannya untuk masyarakat umumnya, kalau lagi batuk itu kita harapkan pertama menutup mulut ya dengan menggunakan sapu tangan atau handuk dan sebagainya. Bisa juga dengan menutup dengan siku tangan seperti ini ya. Nah itu sangat penting karena kita ketahui penularannya adalah percikan droplet tadi. Nah jadi kalau sudah menyadari bahwa orang-orang ini sudah berisiko, tentu dia personal hygiene-nya juga harus diperhatikan. Misalnya dia menjaga kebersihan, cuci tangan ya, sesering mungkin. Jadi kita tidak menyebutkan berapa kali lagi, dengan sabun ya, melalui air mengalir sekitar 20 detik. Nah ini penting sekali. Yang kedua tentu karena tadi bagaimana kita penyakit ini sebetulnya bisa dilawan dengan imun, tentu ada upaya untuk meningkatkan imun dari sendiri. Nah ini harus dilakukan melalui menu gizi yang seimbang ya, terutama diperhatikan adanya sayur maupun buah ya dalam konsumsi sehari-hari. Kemudian istirahat yang cukup, ini sangat penting karena orang yang istirahatnya kurang atau tidur yang kurang ini tentu akan melemahkan daya tahan tubuhnya. Ya, yang berikutnya adalah bagaimana dia juga bisa beraktivitas ringan ya dalam hal ini, gerakan fisik untuk meningkatkan, dan ada lagi yang tren terbaru adalah berjemur pada jam 10 pagi. 10 pagi. Ya. Nah Pak, seperti yang disebutkan Bapak tadi bahwa ada sekitar 170-an Kak Ya. ODP di Tabalong. Betul. Bagaimana harusnya sikap masyarakat terhadap orang yang menyandang status ODP tersebut? Nah, awalnya kan kita ini sekarang dituntut oleh masalah keterbukaan ya. Iya. Mungkin dengan website tadi kita sudah ada foto sebarannya dan sebagainya. Nah, sebetulnya pihak aparat dalam hal ini mungkin terdekat ya, baik itu kecamatan maupun desa ataupun RT, itu sudah mengetahui beliau-beliau tersebut, orang-orang yang sudah ODP ini. Sehingga ada semacam kontrol juga dari masyarakat. Kalau tadi kan dari sisi pribadinya adalah kesadaran untuk tidak berkeluyuran atau tetap di rumah, isolasi diri 14 hari. Nah kita harapkan juga ada kontrol dari masyarakat sekitarnya. Paling tidak untuk menegur, mengingatkan orang ini. Dan paling tidak masyarakat juga mempunyai persiapan untuk jaga jarak lah dengan orang seperti ini. Nah itu yang kita harapkan. Nah oleh karena itu kita harap walaupun kita banyak, nah ini perlu penjelasan juga kenapa Tabalong ini termasuk yang paling tinggi di Kalimantan Selatan. Iya, ini karena upaya screening kita yang cukup akurat. Kita beranggapan lebih baik banyak yang ODP daripada ODP sedikit tapi banyak yang lolos berkeliaran. Iya, Dengan adanya kita menemukan banyak ODP, setidaknya kita sudah memberikan warning, ini ada orang-orang tertentu dan ini bisa kita jaga dan kita pantau selama 14 hari. Juga lebih aware. Masyarakat juga lebih aware seperti itu. Sehingga kita harapkan dengan perlakuan ini jalur penularan itu dapat kita putus atau kita kurangi. Nah itu sebetulnya dari segi kesehatan masyarakatnya. Pak, rata-rata pasien karantina mandiri atau seperti apa Pak? Dan yang sudah selesai melalui masa karantina tetap dipantau atau bagaimana? Nah ini yang penting ya. Sebetulnya orang yang kita katakan sudah selesai pemantauan itu apabila pada hari ke-14 itu melalui pengecekan dari petugas kesehatan betul-betul tidak ada gejala lagi. Misalnya dia awalnya ODP ini kan ada satu gejala demam atau batuk dan sebagainya. Nah setelah 14 hari kita harapkan gejala itu tidak muncul lagi. Sejalan mungkin imunitas juga meningkat ya, atau misalnya kalau ada virus pun sudah mati. Nah orang ini tetap diberi ingatkan kalau ada gejala-gejala segera memeriksakan diri lagi ke fasilitas kesehatan. Ini sangat penting, jangan diabaikan seperti itu. Berarti perlu kedisiplinan diri maupun Betul. anggota keluarga lainnya untuk menerapkan Ya. karantina tadi Pak. Betul. Bagi orang yang OTG maupun ODP tadi. Walaupun dia sudah selesai masa pemantauannya, dia tetap membatasi diri untuk berkumpul-kumpul dengan orang banyak ya, interaksi langsung dengan orang, berjabat tangan atau sebagainya ini juga dihindari. Kalau itu ada waktu tertentu Pak, misalnya sampai berapa lama seperti Ya itu? sebetulnya tidak ada batasan, yang penting dia sudah, kalau secara pengelolaan kasus setelah 14 hari dia tidak ada gejala, kita harapkan artinya dia tetap menerapkan pola-pola seperti itu. Walaupun dia mungkin sudah boleh keluar ya dengan orang, tetapi pola-pola social distancing, physical distancing itu tetap diterapkan, menjaga meningkatkan imunitas diri dan sebagainya. Itu yang penting. Dan saya ingatkan kembali pada masyarakat, walaupun ada ODP di sekitar kita, jangan panik. Iya. Apa yang harus kita lakukan, Mbak? Nah, jangan panik ini dalam pengertian gini, kita harus tahu satu konsep, panik ini bisa menyebabkan turunnya daya tahan tubuh juga. Jadi memang orang yang panik, stres, cemas itu imunitasnya akan turun. Nah ini kan dia juga beresiko untuk kena.
Sebaiknya tadi sosial kontrol itu sangat penting ya. Artinya jangan panik ini dalam pengertian kita waspada. Ya, hindari berkerumun dengan orang lain, selalu mencuci tangan ya setiap kali beraktivitas ya. Kemudian menggunakan pola istirahat yang teratur tadi ya. Dan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan keramaian dan sebagainya. Ini sangat penting yang kita lakukan. Iya. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan lebih rinci terkait apa yang harus dilakukan ODP maupun ODR. Informasi selengkapnya terkait bagaimana kasus COVID ini di Tabalong akan tayang setelah jeda berikut. Kembali dalam program Dialog Pemirsa, kita tahu bahwa pemerintah pusat hingga daerah tengah gencar mensosialisasikan physical distancing atau menjaga jarak antar orang. Bahkan pemerintah daerah telah meliburkan sekolah dan melarang kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Yang perlu kita ketahui seberapa efektif physical distancing ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana Pak? Silahkan dijelaskan. Baik, jadi ada satu kata kunci ya. Dalam rangka untuk memutus penyebaran Corona ini, baik itu dari individu maupun masyarakat, adalah satu, jaga jarak. Nah, jaga jarak ini dalam istilah pemerintah ada yang namanya social distancing dan atau yang sudah sekarang menurut WHO ada yang istilah dengan physical distancing. Nah, ini sudah mulai diimplementasikan pemerintah. Dalam hal ini, contoh meliburkan anak sekolah. Nah, ini mengurangi resiko berkumpulnya orang ya dengan melakukan terhindar dari jarak-jarak yang pendek tadi, maupun kebijakan-kebijakan yang lain sebagainya. Contoh di tempat pelayanan, kursi tunggu itu diberi jarak ya minimal 1 meter sebetulnya. Karena kita tahu tadi bahwa penyakit COVID-19 ini kan penyebarannya melalui droplet atau percikan batuk atau bersin tadi, itu bisa terjangkit ke orang di sekitarnya dengan jarak minimal 1 meter ke atas. Jadi kalau di bawah 1 meter sangat beresiko ini. Nah, inilah konsep dari social distancing yang diimplementasikan jaga jarak ini dalam suatu tempat-tempat yang berpotensi ada orang banyak. Contoh mungkin kalau di daerah lain yang ada di hotel misalnya ya, ada lift itu kan sekarang kapasitas lift misalnya 10 orang sebagainya pasti akan dikurangi. Dibatasi. Karena itu sebagainya. Nah, kemudian tadi kerumunan-kerumunan ya dalam mengumpulkan orang banyak seperti keramaian seperti acara-acara pesta perkawinan ya atau diskusi ilmiah atau seminar sebagainya itu sudah ditiadakan di masyarakat. Bahkan untuk hiburan malam itu sudah ditutup oleh aparat. Nah, tinggal mungkin masih masalah ibadah, mungkin salat Jumat ya masih belum sampai ke arah penutupan peniadaan salat Jumat. Nah, tetapi sebetulnya intinya semua itu adalah dalam rangka penerapan daripada social distancing tadi atau yang kita sebut dengan physical distancing tadi. Dan sebaiknya dalam kondisi tanggap darurat sekarang pun berjabat tangan dihindarkan. Karena menghindari pindahnya virus dari tangan orang ke tangan orang lainnya, bersalaman tadi. Yeah. Karena kita ketahui tangan adalah organ yang biasa memegang sesuatu benda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita juga menerapkan disinfektan ya untuk lokasi-lokasi tertentu ya. Untuk yang dianggap banyak di situ konsentrasi orang banyak. Orang-orang yang banyak seperti misalnya di tempat-tempat terminal ya, kemudian tempat ibadah, kemudian pasar dan sebagainya. Nah, ini pemerintah Tabalong sudah secara intensif ya melakukan hal tersebut, bahkan sudah melebar ke seluruh kecamatan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka juga memutus penyebaran virus ini. Tapi memang perlu kita ketahui virus corona tidak bertebaran di udara ya, tetapi dia bisa menempel di benda-benda padat yang akibat dari percikan batuk atau bersin dari si penderita tadi. Nah, jadi penyemprotan disinfektan ini sebenarnya tujuannya itu untuk membunuh kuman yang menempel
di benda-benda yang sering tersentuh atau berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, disinfektan ini sebenarnya lebih efektif di samping pengembunan itu adalah dengan melakukan dilap. Nah, jadi seperti gagang pintu ya yang sering dipegang atau touchscreen sebenarnya lebih dilap oleh masyarakat sehingga jalur penularan ini bisa diputus seperti itu. Itu yang dilakukan melalui disinfektan itu mengapa pentingnya cuci tangan ya Pak ya selain itu tadi. Ya dari sisi kita pribadi karena tangan kita sering menyentuh benar. benda tadi ya yang sama-sama gagang pintu ya atau istilahnya tangga ya yang sering pegangan tangga itu. Nah ini sering tersentuh orang. Yang ini harus kita selalu mengupayakan di samping bendanya itu di disinfektan, tangan kita yang sering menyentuh ini makanya sering-sering kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan memang paling efektif adalah dengan menggunakan sabun ya, dengan air mengalir ya, itu paling efektif. Ya penggunaan hand sanitizer itu juga bisa efektif, namun itu tujuannya hanya untuk kita di lokasi yang memang tidak ada tempat cuci tangan dengan air sebagainya. Iya, benar sekali. Nah kembali ke social distancing atau physical distancing tadi Pak, saat ini masih ada dilaporkan masyarakat di media sosial Tabalong Pak bahwa ada sebagian masyarakat yang masih melakukan berkumpul dalam satu tempat itu. Bagaimana Pak mereka itu, apakah artinya mereka kurang edukasi terkait bahaya COVID-19 ini atau bagaimana Pak? Ya dikatakan tidak tahu sama sekali mungkin sudah tahu juga ya. Cuman kesadarannya itu loh. Kadang-kadang artinya mereka cuek dalam pengertian mungkin ada semacam nilai-nilai tersendiri ya. Bahwa katanya penyakit ini kan sudah takdir Tuhan kalau kita kena sebagainya. Namun yang terpenting bagaimana upaya kita juga. Mungkin kita bisa aman tetapi orang lain belum tentu aman dari kita. Ini yang penting yang kita harapkan. Jadi kembali kepada kesadaran sebetulnya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka lanjut dari penyakit ini mungkin semakin cepat. Kita semua berharap ya, wabah corona ini tidak berlama-lama di tempat kita. Nah, bagaimana supaya tidak berlama-lama dan kasus ini bisa kita putus? Hanya dengan cara tadi, imunitas masyarakat jadi meningkat dengan melakukan social distancing tadi ya. Kemudian orang-orang ODP, OTG, riwayat perjalanan juga disiplin. Tidak keluar masuk dan mau melakukan isolasi mandiri. Ini yang sebetulnya kunci dari kita memutus, di samping kami dari fasilitas kesehatan ini berupaya mengobati mereka juga supaya sembuh. Nah tanpa adanya sinergitas dari kedua hal ini, sia-sia yang kami lakukan di fasilitas kesehatan ini. Karena sementara kita berupaya mengobati dengan baik, mencegah sampai mengkonfirmasi dia orang itu negatif, tetapi di lapangan tidak ada upaya untuk memutus rantainya. Nah ini yang sangat penting yang harus kita sadari bersama seperti itu. Sebegitu pentingnya untuk menjaga jarak antar orang ya Pak ya. Betul. Berarti apakah ada ide dari gugus tugas COVID-19 di Tabalong ini untuk mendisiplinkan masyarakat agar tidak berkumpul dengan banyak orang seperti itu Pak? Pertama memang lewat penyuluhan ya. Memang penyadaran masyarakat ini bukan suatu hal yang gampang, tetapi perlu waktu ya. Ya kami tidak bosan-bosannya menghimbau, melakukan penyuluhan ya. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat sendiri ya terhadap dampak dari corona ini. Yang kedua ya kita melalui selebaran leaflet dan sebagainya ini melalui media dan sebagainya supaya masyarakat makin sadar. Nah namun ternyata memang harus kita kombinasikan dengan yang namanya kontrol sosial tadi. Dan kita berupaya dari gugus tugas nanti sampai gugus tugas di kecamatan maupun desa sama-sama untuk mendisiplinkan warga tadi, terutama dalam mengontrol orang-orang ODP ya tadi tidak berkeliaran seenaknya. Nah ini upaya kita. Yang kedua kita juga di titik-titik perbatasannya sudah kita lakukan screening terhadap orang yang melakukan keluar masuk dari tempat kita ini. Nah ini sangat penting karena sebetulnya semakin kita tidak bisa mendeteksi adanya orang ya dari apalagi orang yang memang di wilayah yang terindikasi ada transmisi lokalnya dan dia lolos masuk ke Tabalong, ini berpotensi akan menyebarkan virus itu lagi. Nah oleh karena itulah kita melakukan screening di perbatasan di titik-titik antara Jaro ya dengan Kalimantan Timur, kemudian di Pasar Panas ya antara Tabalong dengan Kalteng Barito Timur, kemudian di Pugaan dengan Kabupaten Amuntai, Hulu Sungai Utara, dan di Padang Panjang dengan Kabupaten Balangan. Ini upaya kita bagaimana men-screening jangan sampai orang-orang luar yang
masuk ke tempat kita tidak terdeteksi. Nah ini yang penting. Semakin kita mendeteksi, semakin kita bisa mengontrol dan mengurangi membatasi geraknya, sehingga penularan ini tidak lebih masif lagi datang ke Tabalong. Berarti Bapak tadi merencanakan bahwa gugus tugas telah berencana akan melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat dimulai dari RT, pihak kecamatan, RT seperti itu. Betul. Apakah nanti akan ada sanksi seperti itu Pak bagi masyarakat yang tetap melanggar atau bagaimana? Nah jadi ini saya hanya menyampaikan kepada petugas yang tentu caranya ini macam-macam, bisa melalui pendekatan persuasif dan sebagainya. Dan saya sebetulnya kalau negara membuat suatu peraturan, mungkin baru kita bisa memberikan sanksi. Sanksi tidak bisa diberikan kalau tidak ada aturan yang formil seperti itu. Tidak ada landasan hukumnya seperti itu. Iya, betul sekali. Pemirsa, penting sekali untuk menjaga jarak antar orang. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait COVID-19 ini di Tabalong usai jeda. Pemirsa, terima kasih masih bersama program Dialog. Kali ini kita masih bersama dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Tabalong, Pak Taufikur Rahman Hamdi. Kita akan membahas lebih jauh terkait langkah dasar yang wajib dilakukan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Tabalong. Pak, bagaimana Pak ini? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID ini, Pak? Ya. Jadi kalau kita bicara penyakit ini sebenarnya ke arah pencegahan itu pasti berbicara kebersihannya. Baik itu dari upaya kebersihan personal atau individu ya. Dalam hal ini CPTS ya, yaitu cuci tangan pakai sabun. Sabun apapun boleh. Karena terbukti penelitian bahwa virus corona itu akan mati apabila dia larut ya, dicuci dengan air sabun dengan air yang mengalir selama 20 detik. Itu yang terpenting, apapun aktivitas kita di rumah kita lakukan tersebut. Kemudian menghindari ya menyentuh mata, hidung maupun mulut ya di bagian muka setelah kita beraktivitas apapun. Karena kita tahu tadi titik penularannya virus bisa masuk lewat cairan mata ya, cairan hidung maupun cairan mulut. Ini yang sangat penting dilakukan. Kemudian menghindari jabat tangan. Karena kita akan memutus rantai pemindahan virus dari tangan orang ke tangan orang lainnya. Selanjutnya tutup mulut ya atau ketika batuk, yang istilahkan etika batuk ya, itu sangat penting. Siapapun ya, artinya kalau dia batuk atau mengalami flu sebagainya, ya setidaknya kalau maupun keluar ya, dia menggunakan masker lah. Ini sangat penting. Kemudian bersihkan dengan disinfektan secara berkala. Untuk tempat-tempat yang sering disentuh tadi, seperti gagang pintu ya, kemudian meja ataupun kursi ya, dan tempat-tempat sebagainya, ini sering-sering dibersihkan dengan disinfektan. Ya. Pak, disinfektan tadi kan untuk benda mati. Ya. Nah, bagaimana jika penyemprotan disinfektan dilakukan ke tubuh manusia langsung, Pak? Karena sebagian masih ada yang melakukan hal tersebut. Sebetulnya tujuannya bagus ya untuk membunuh virus COVID-19 ini apabila dia menempel di baju atau badan seorang. Akan tetapi harus kita perhatikan bahan-bahan dari penyemprotan disinfektan ini apabila mengenai selaput lendir kita, baik pun mata ataupun masuk ke saluran pernapasan, tentu ini akan mengganggu kesehatan tubuh. Jadi sebetulnya lebih efektif adalah dengan cara tadi, cuci tangan ya. Kemudian apabila kita habis beraktivitas dari luar ya, dalam hal ini luar rumah, segeralah mandi, jangan ditunda, mandi, langsung membersihkan badan, kalau perlu pakai keramas ya, karena menghindari juga di rambut dan sebagainya. Ini sebetulnya lebih efektif daripada kita menyemprotkan disinfektan ke tubuh manusia, karena menurut penelitian itu kurang efektif, seperti itu. Ya. Ada himbauan Pak kepada masyarakat atau harapan Bapak sebagai juru bicara gugus tugas ini kepada masyarakat Tabalong yang saat ini menghadapi kembali tadi kata kuncinya ya, jaga jarak ya.
Artinya himbauan kita kepada masyarakat kembali kita tuntut kesadarannya untuk tidak berkumpul-kumpul ya di suatu tempat yang melibatkan orang banyak. Terapkan social distancing tadi ya, dalam hal jaga jarak tadi. Kemudian jangan lupa apabila sudah kita termasuk ODP ya atau pelaku perjalanan, kembali diingatkan bahwa mereka ini walaupun bagi tubuhnya kuat ya, dia mempunyai daya tahan yang bagus, tapi dia bisa berpotensi menularkan pada orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang rendah gitu. Nah, harus kita perhatikan golongan-golongan yang beresiko terinfeksi virus corona ini adalah orang-orang juga yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ya. Yang ini yang kita istilahkan dengan immunocompromised. Ya, artinya orang itu mempunyai keterbatasan imun. Contoh, orang yang menderita penyakit-penyakit seperti HIV ya, kemudian TBC kronis. Nah, ataupun orang yang mempunyai penyakit tidak menular seperti hipertensi, kencing manis ya, kemudian jantung, ini sangat berisiko dan lebih berat dampaknya kalau dia terinfeksi corona. Iya, benar sekali. Nah, ini berarti ya. kita harus melakukan kedisiplinan diri seperti Betul itu, Pak ya. Sekali. Sudah banyak yang dijelaskan tadi, dan pemirsa, demikian penjelasan juru bicara gugus tugas COVID-19 tentang perkembangan virus corona di Tabalong. Kita telah mendengar bahwa disiplin diri untuk menjaga jarak antar orang adalah kunci utama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pastikan Anda menjadi masyarakat yang patuh anjuran pemerintah untuk menjaga jarak agar terhindar dari virus corona. Saya Hendriani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.